Jose, ginseng cari duit hari ini berada di Surabaya. Kenapa? Untuk ketemu Master Scalper Pak Aryo. Akhirnya, terima kasih banyak Terima Pak kasih Aryo. Pak Untung atas waktunya Pak. Oh, saya terima kasih banyak. Panggung dan waktu. Wah, ini kehormatan saya karena beliau itu sering disebut sama teman-teman di bidang saham. Mas Aldo sama Mas Yusron yang sniping trader. Mereka berdua mengakui berguru sama Pak Aryo. Berguru. Makanya saya langsung samperin ke sini. Nah, Pak Aryo ini kan kami pernah dengar baru mulai tahun 2017. Iya, kan? saya masih baru kok. Oh, tapi kok bisa 4 tahun bisa begitu cepat? Intinya gimana ini? Kuncinya? Intinya adalah cuma satu, Pak Untung, adalah continuous learning, never give up. Jadi kita terus menerus maju diri kita untuk berkutat di bidang yang sama, Pak. Jadi kita ya sesuatu yang diulang-ulang terus menerus, lama-lama akan membuat kita terbiasa dan jadi autopilot Pak di dalam bidang tersebut. Nah itu yang saya tekuni seperti itu Pak. Jiwanya itu ya sampai pakai kaos to the moon. Ya, ini dalam artian bukan kripto ya teman-teman, tapi adalah akun saham kita growth-nya to the moon. Iya. Ke bulan, berkembang luar biasa, extraordinary, itu yang kita cari. Siap. Kepribadian seperti apa yang Pak Aryo miliki ya dari sejak masih anak kecil? Jadi kembali dulu sebelum saya lulus kuliah, mulai dari SD, SMP, SMA, itu saya lebih cenderung introvert. Introvert? Iya, dulu. Tapi semenjak saya lulus SMA, saya masuk jurusan ilmu komunikasi, di mana punya teman-teman yang sangat ekspresif, teman-teman yang sangat menyenangkan. Akhirnya pelan-pelan selama 4 tahun saya kuliah tersebut, saya bergeser mulai pelan-pelan menuju ke kepribadian yang lebih ekstrovert, yang lebih banyak berkomunikasi, lebih terbuka, lebih mudah untuk berteman dengan orang banyak. Hingga saya lulus dari kuliah di 2008 itu saya bekerja di salah satu anak perusahaan Astra di sales eksekutif di pemasarannya truk Toyota Dina. Nah di situ saya juga harus memiliki kepribadian tentunya yang ekstrovert juga yang mendukung. Iya pasti marketing kan? Profesi saya sebagai marketing. Kuliah ya, hidup di kuliah. Waktu itu bagaimana? Pernah belajar saham atau kegiatan di kuliah itu? Sama sekali nggak ada, Pak. Saya belajarnya tentang media, bidangnya komunikasi, mass media, jurnalistik. Jadi lebih mempelajari jurnalistik. Sama sekali nggak mengerti tentang saham. Sama sekali. Bahkan sampai saya bekerja, sampai dengan saya sebelum memutuskan resign, setahun sebelum memutuskan resign, saya sama sekali nggak mengenal tentang dunia saham. Jadi completely new, Pak. Benar-benar baru dan benar-benar fast learning banget dari awal. Auto 2000 tersebut tidak jauh dari rumah saya. Dan rezekinya saya ngelamar, saya dites, saya keterima. Jadi sudah. Saya setia bekerja di sana sebagai pekerjaan pertama dan juga sebagai pekerjaan ikut orang pekerjaan yang terakhir. Gitu. Jadi satu-satunya lah. Nggak pernah kerja ikut orang lagi setelah itu. Begitu, Pak. Untuk lebih mandiri, triggernya adalah salah satunya karena sikon di situasi market di pekerjaan saya yang lama. Setahun terakhir sudah tidak mendukung. Jadi akhirnya saya melihat juga bahwa ke depan ini saya harus change. Karena kalau saya tidak change, tentunya saya tidak akan kemana-mana, saya akan menyia-nyiakan waktu saya. Jadi saya have to do something new. Dan di situ saya mulai mencari-cari peluang. Mulai waktu itu saya cari-cari peluang beli franchise kebab, mulai dari Kebab King, Baba Raffi, saya pelajari. Ya, saya pelajari franchise-nya, tapi saya masih pelajari. Saya survei-survei ke beberapa rombong-rombong kebab, apakah seperti apa omsetnya sambil pura-pura jadi customer langganan beli, tapi saya sebenarnya tujuannya adalah mengkolek data. Sampai sebegitunya, istilahnya akhirnya sampai di satu kesimpulan bahwa ini kayaknya kurang cocok, too risky, dan kedepannya ini akan cukup risiko terhadap modal saya, dan benar saja. Jadi untungnya saya tidak. Tapi masuk. Waktu itu masih kerja? Masih kerja. Di situ saya kan mengumpulkan modal, terus juga mempersiapkan diri lah untuk sampai bisa pensiun dini untuk mandiri, gitu Pak. Sebenarnya rezeki itu kadang datang by accident, Pak. Jadi tidak pernah kita duga sebelumnya, tapi begitu kesempatan itu datang, kita jalani dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu itu saya juga iseng-iseng beli buku psikologi trading dari Pak Desmond Wira, beberapa buku saya pelajari. Akhirnya saya dari baca-baca buku itu saya tertarik. Waktu itu juga melihat membaca-baca di web profil Pak Lo Keng Hong, bagaimana beliau bisa sukses dari saham. Jadi itu beberapa hal yang menginspirasi saya untuk bisa terjun ke pasar modal, walaupun dengan style dan cara yang 180 derajat berbeda dengan Pak Lo Keng Hong. Tapi setidaknya beliau berjasa membuka cakrawala saya bahwa pasar modal ini punya potensi yang besar untuk di mana kita bisa hidup dan mencari nafkah di sana. Gitu, Pak. Setelah resign itu saya nggak langsung di saham, Pak.
Jadi saya jalani dulu bisnis network marketing yang bergerak di bidang suplemen kesehatan, produk dari USA. Saya juga jalani sistemnya, saya jalani prosesnya, saya jalani dengan setekun. Itu sekitar setahun lebih, Pak. Tapi ya memang belum rezekinya ya, belum jodoh di sana. Belum jodoh untuk sukses secara finansial di sana. Tapi ternyata jodoh untuk ketemu jodoh melalui jalur itu, gitu Pak. Jadi saya ketemu jodohnya itu dari sana, Pak. Ya, istri sekarang, ya, istrinya Pak. Jadi salah satu rekanan kami itu mengenalkan ke ibunya bahwa ada anaknya yang potensial lah, akhirnya kita kenalan. Jadi ya memang Tuhan itu memberi kita petunjuk itu mungkin berbelok dulu. Suksesnya bukan di sini, tapi dapat jodoh dulu, baru kemudian diberikan jalan untuk pekerjaan yang baik, gitu Pak. Jadi saya syukuri semua lah, walaupun apapun yang terjadi berjalan. Itu setelah menjadi full time trader atau sebelumnya, Pak? Sudah. Sudah. Dia sudah lamaran sebelum full time trader. Jadi ya bondo nekat saja, Pak. Jadi bondo nekat aja, penghasilan masih belum pasti di trader, tapi itu yang memicu semangat saya bahwa saya tidak mau menjadi trader yang biasa saja di pasar modal. Saya mau jadi trader yang sukses. Jadi dengan style yang saya yakini ini bisa menghasilkan uang untuk masa depan saya. Jadi memang sudah saya fokuskan dari sejak awal buka akun, saya sudah fokusnya ke day trade, ke scalping. Bahkan saham yang pertama saya beli bukan saham, teman-teman. Saya nggak pernah beli itu, namanya BBCA, Telkom, Unilever, nggak pernah ada di porto saya, bisa dicek. Nggak ada trade confirmation-nya barang-barang kayak gitu. Barang aneh-aneh semua. Dari awal. Gitu. Jadi memang sudah saya tekuni untuk trading di barang aneh-aneh. Yang mungkin bagi majority of traders bilang ini barang aneh. Tapi bagi saya, ini barang yang bisa make money. Gitu. Saham-saham kecil yang jelas bisa menghasilkan uang. Jadi ya memang do it your own style lah. Seperti itu Pak pesan saya. Waktu menjadi full time trader, nah tanggapan keluarganya bagaimana Pak? Jadi keluarga saya, mama saya, papa saya sih mendukung saja. Yang penting punya time plan yang jelas ya, time frame yang jelas, harus bisa menghasilkan dalam periode tertentu. Karena ibarat kita membangun bisnis kan, awal-awal kita membangun masa langsung bisa ngomong konsisten profit, ngomong buka cabang. Kalau misalnya bisnis konvensional, misalnya buka depot, kan nggak bisa. Pasti butuh progres bagaimana kita menguatkan kaki satu cabang sampai dengan membuat omset stabil, membuka cabang dan lain-lain. Nah, di trading juga sama. Jadi saya juga diberi time frame yang jelas, berapa lama, ya saya jalani betul-betul. Dan saya bikin reportingnya itu setiap hari. Jadi end of day saya lalu bikin report. Kepada siapa? Kepada saya sendiri untuk controlling progres saya. Jadi saya punya catatannya. Sejak dari day 1, hari pertama trading, sampai sekarang catatan itu bisa saya lihat perkembangannya, mulai dari sehari profit puluhan ribu, profit ratusan, sampai berkembang jutaan, sampai berkembang terus. Gitu Pak. Jadi bisa kelihatan progres dari 0 sampai sekarang sudah bisa hidup dari trading. Mantap. Gitu Pak. Mereka main saham juga atau gimana? Kebetulan sih enggak. Kalau istri saya barusan kali inilah, karena saya ajari untuk swing trading. Kalau sejak awal sih saya bersyukur punya istri dan keluarga yang cukup terbuka. Jadi mereka sama sekali tidak ada masalah. Yang namanya work from home, yang namanya trading secara mandiri, kan sama seperti kita seperti self-employed ya Pak ya. Seperti self-employed, kita bekerja secara mandiri. Yang penting intinya adalah cash flow. Yang penting intinya penghasilan bulanannya memadai apa tidak. Gitu. Bisnis apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun, yang penting tidak melanggar hukum, yang penting tidak merugikan orang, itu is okay. Gitu Pak. Baik. Pasti ada tekanan. Nah, bagaimana itu menghadapi tekanan itu Pak? Jadi memang sejak awal saya menekuni professional trading, saya sudah menyiapkan dana darurat ya untuk kebutuhan keluarga itu minimal 12 bulan. 12 bulan dengan zero income. Jadi kalau misalnya sehari, 2 hari, 3 hari kita nggak cuan pun masih nggak ada masalah, progres masih panjang. Kalau loss gimana? Kalau loss ya itu berarti adalah utang. Secara pembukuan itu adalah utang yang harus dibayar kembali. Jadi loss itu adalah utang. Jadi saya harus bagaimana caranya mengembalikan loss itu, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang intelek, bukan dengan revenge trading asal-asalan, tapi dengan revenge trading yang terukur. Revenge trading? Revenge. Balas dendam. Ya, tapi revenge trading yang terukur resikonya. Karena revenge trading yang dilakukan dengan emosi dibandingkan yang dilakukan dengan perhitungan yang lebih matang, dengan pikiran segar, pikiran yang fresh, itu berbeda hasilnya teman-teman. Ya, walaupun mungkin
habis mengalami big loss, tapi kita bisa pelan-pelan mengembalikan, akhirnya seminggu, akhirnya terbayar, setidaknya kita sudah kembali ke zona zero lagi secara pembukuan, kita siap untuk cetak profit lagi. Gitu Bang. Karena saya sudah terlatih ya untuk cut loss, jadi kalau memang cut loss terpaksa harus mengalami intraday cut loss lebih dari 3 kali, ya sudah, saya taruh dulu. Saya tinggal dulu ruang trading, saya cuci muka, saya main sama anak saya di lantai bawah, terus juga cari angin dulu 15-20 menit, kembali lagi, habis itu fight lagi. Itu sudah fresh bagi saya. Jadi saya nggak sampai tinggal berapa hari, karena memang itu komitmen saya sih. Jadi kembali ke komitmen masing-masing lah. Kalau mungkin ada teman-teman lain yang butuh waktu lebih lama untuk recover mental, silakan. Tetap harus ada batasan berapa lama kita harus stay away dulu dari market. Kalau saya paling 15-20 menit, setengah jam lah maksimal. Habis itu fight lagi. Karena memang ini profesi kita. Kita ibarat petinju, habis dipukul bonyok. Masa kita menyerah berhenti tinju? Ya tetap fight lagi, latihan lagi, naik lagi ke ring. Karena memang kita udah komitmen kita untuk menjadi petinju, siap kena pukul, siap bonyok. Sama dengan trader. Trader kalau takut rugi, ya jangan jadi trader, masuk aja deposito. Kan semudah itu Pak, sesimpel itu Pak, prinsipnya. Jadi gitu. Misalnya acuannya 3 kali berturut-turut kena loss cut, nah. Iya, gitu. Tapi ya syukurlah, kebanyakan sih itu jarang kena. Ya paling 1-2 kali sudah kebayar profit. 3 atau 4 kali itu ya kadang-kadang, tapi menurut saya sih sudah biasa sih. Gitu, sudah endurance-nya mungkin juga sudah lebih tinggi ya seiring jam terbang kita di market. Baik. Pak Rio, ini saya dengar dari Pak Yusron, itu gaya scalpingnya Pak Rio itu agak berbeda dengan cara Pak Bukti, ya kan? Iya. Nah, itu biasanya di bagian psikologi mana yang Pak Rio mengincar untuk trading? Kalau basically saya sebenarnya adalah bottom scalper. Bottom scalper? Ya, saya memanfaatkan imbalance antara demand versus supply, di mana market di saat puncak-puncaknya di fear, FUD, dan sudah ketampung di bawah, saya cari titik pembalikan arahnya itu saat market berbalik FOMO ngejar. Jadi memang saya senang main dead cat bounce. Kenapa ya? Iya, karena utamanya ya, ini dulu sebelum ARB ditutup tinggal 7% dulu, atau ARB masih 25-35%, itu sangat cepat sekali untuk profit bisa 5%, 10%, 15% dari pantulan dead cat bounce yang di saat ARB itu 25-35% pagi-pagi. Itu cepat sekali Pak. Cuman thanks to kebijakan bursa pasca pandemi yang membatasi ARB tinggal 7%, akhirnya sekarang bisa belajar bermain breakout, memanfaatkan FOMO-nya market. Saya bersyukur juga sih ARB-nya dipendekin, jadi kita bisa main style yang breakout. Dulu saya mainnya style breakdown, tunggu, terjadi dead cat bounce, saya masuk. Syukur-syukur itu jadi technical rebound, dalam artian dead cat bounce yang berlanjut lebih tinggi. Gitu Pak, jadi memang saya lebih ke bermain ke bottom, tapi sekarang bisa 2 style juga, main breakout, main arah tutup bid sore-sore juga bisa, cuma memang dengan lot yang belum berani sebesar Mas Bekti. Jadi memang masih belajar lah saya kalau untuk permainan arah tutup gitu. Nyalinya masih beda. Tapi waktu sebelum ini kebijakan ARB 7%, nah bagaimana Pak waktu itu ceritanya? Cepat sekali Pak. Kita kalau posisi standby terus di market, kita melihat real time top loser dan juga running trade. Begitu ada saham yang panik dibanting, atau mungkin saham yang ex-repo, yang ARB hari ke day 2, day 3, itu saat dia mantul dari ARB, cuannya itu dalam hitungan 15 menit bisa 20% Pak. Bener, teman-teman yang sudah mengalami market sebelum ARB ditutup tinggal 7%, itu yang sering trading gorengan pasti tahu lah. Chart-chart yang bentuk lower shadow-nya panjang, pantulannya gila, dead cat bounce itu banyak sekali Pak. Lower shadow itu apa ya Pak? Lower shadow itu kaki candle, kaki candle yang sudah habis turun dia mantul lagi sampai tutupan, gitu Pak. Jadi itu namanya dead cat bounce. Karena besoknya kan mau terjadi apa kita nggak ada yang tahu. Besok hari adalah misteri. Jadi pokoknya saya clear barang hari yang sama. Besok dilihat lagi. Tapi bukannya itu berisiko karena bisa kegembok Pak? Kalau ARB itu kan ada sesuatu yang buruk terjadi di emiten tersebut. Nah itu bagaimana Pak? Betul Pak. Cuma kalau risknya kegembok nggak bisa keluar, betul-betul nggak bisa keluar. Kalau ARB normal 25-35% itu kecil sekali. Kecuali waktu itu saham-saham bencok, begitu tanggal 6 November persis, opening market semua kompak. Mulai dari MYRX, Home, Nusa, Rimo, Sima, Bitek. Ada sekitar 8 emiten langsung gocap over jutaan. Itu saya ingat itu. Saya juga sempat kena itu, nangkep di gocap, saya pikir ini apa,
ternyata kegembok sempat beberapa hari sampai akhirnya saya syukur dikasih rezeki untuk mantul. Jadi sempat ambil take profit 8-10%. Dia mantulkan 5455 saya jual. Tapi sempat stres juga, Pak. Karena saya belum mengerti ya sebegitu dahsyatnya kasus Jiwasraya karena itu belum ada newsnya. Tahu-tahu ambrol aja. Gitu. Saya sempat kegembok sekitar hampir seminggu. 80% porto kena di Bitek keluar cuan. Waktu nangkep 50 langsung mantul hari yang sama. Saya sempat kena di MYRX, Nusa, Rimo. Itu favorit saya. Saya sering cuan bolak-balik trading waktu saham itu masih hidup. Karena patternnya saya paham. Itu anomali. Makanya saya nangkap di gocap langsung disikat tidur. Langsung itu. Itu pengalaman berkali, Pak. Jadi saya akhirnya lebih mendalami. Oh, saham repo tuh seperti ini. Apa akibatnya kalau misalnya issuer repo tidak membaik-baik sahamnya dan sahamnya itu dilepaskan kepada pemegang jaminan repo untuk dihantam ke market, itu seperti apa. Dan juga apa efeknya kalau si mastermind-nya masuk penjara, dikasuskan seperti apa. Ibarat supir bemo, kalau supir bemonya ditutup matanya atau ditarik keluar bemo, bagaimana nasib penumpangnya, bemonya masuk jurang. Itu akhirnya saya benar-benar belajar dari situ. Bersyukur bisa lepas. Itu resikonya saham repo. Patternnya kelihatan teman-teman. Pattern repo itu volume sisir. Terus juga di jam-jam tertentu terjadi volume masif. Transaksinya terjadi jutaan lot. Biasanya jam 9 setengah 10 pagi sih, mostly. Gitu. Terus yang kedua broker yang jual beli. Terus juga apalagi chartnya dijaga. Biasanya kalau terakhir di saat dia mau ex repo, beberapa saham itu repo biasanya memberi peringatan. Dia biasanya turun, terus volume crossingan, tuker-tukeran barang yang biasa reguler ada itu hilang. Selama sehari, 2 hari, 3 hari volumenya sudah turun. Nah itu sudah tinggalkan saja, jangan pernah nginep. Saya sih disiplin saham repo nggak pernah nginep. Karena saya tahu resikonya, Pak. Jadi misalnya shareholder list, daftar pemegang saham, kalau misalnya kelihatan nama perusahaan sekuritas, itu reponya. Iya, itu juga bisa. Cuma biasanya kalau repo holdernya perusahaan sekuritas, IB-nya perusahaan sekuritas, itu dia ngguyurnya nggak segila investor retail yang pegang mayoritas besar atau kalau sekuritas lebih halus. Ya banyak lah. Ngomong aja itu reponya kapan selesai. Si issuer berniat baik untuk buyback, reponya enggak. Kalau enggak ya sudah, gocap. Tergantung seberapa banyak barang yang direpokan kan, dijaminkan. Kalau banyak ya gocap. Kayak gitu. Ya yang penting bagaimana cara kita modal kita selamat, Pak. Yang nomor satu saya pingin modal saya selamat. Nggak lucu kalau saya profesional trader, 100% modal saya terjebak di X repo sampai gocap. Ya saya masa makan rumput gitu.